kemudian Ibunda Aisyah setelah 1 bulan, Ibunda Aisyah tidak merasakan perubahan. Biasanya Rasulullah itu kalau masuk rumah, dia banyak cerita, banyak ngobrol, banyak membicarakan tentang keadaan umatnya dan seterusnya. Tapi hari-hari Rasulullah ketika Ibunda Aisyah selama 1 bulan ini, dia hanya bertanya tentang kabarnya Aisyah saja. Bagaimana penyakitmu, bagaimana keadaan, itu saja. Rasulullah tidak pernah cerita macam-macam. Tapi Ibunda Aisyah dalam keadaan sakit, namanya orang sakit, tidak terlalu mungkin perhatian dengan perubahan itu. Yang biasa Rasulullah bercanda, biasa Rasulullah bermain-main, biasa Rasulullah bercerita, Rasulullah tidak lakukan itu selama 1 bulan. Karena beritanya di luar sudah menyebar, seakan-akan benar-benar terjadi. Ibaratnya kalau sekarang media sudah dikuasai semua. Jadi tersebar beritanya, dan orang yang yakin pun menjadi ragu. Orang yang yakin menjadi ragu. Termasuk Rasulullah di sini. Rasulullah tidak menuduh Ibunda Aisyah, tapi Rasulullah juga belum berani untuk membebaskan Ibunda Aisyah dari tuduhan ini, karena tidak ada firman dari Allah, tidak ada wahyu dari Allah. Sehingga Rasulullah SAW setelah 1 bulan, Ibunda Aisyah sudah sembuh. Ibunda Aisyah ingin buang hajat, keluar. Karena pada waktu itu, zaman itu, tidak ada tempat buang hajat seperti zaman kita. Itu sudah ada tersedia di dalam rumah, kamar mandi atau WC di dalam rumah. Zaman itu orang buang hajat di luar, jauh. Dan para wanita kalau buang hajat biasanya malam hari, agar tertutup. Suatu malam Ibunda Aisyah keluar, tapi pada waktu itu masih dalam keadaan belum sembuh normal, masih dalam keadaan setengah sembuh setengah sakit. Maka dituntunlah, dikawani oleh ibundanya Mistah. Ibundanya Mistah. Dalam perjalanan mau buang hajat, Aisyah terpleset. Ketika terpleset, Ibunda Mistah ini ingat Mistah dan dia mencela Mistah. Lalu kemudian Ibunda Aisyah heran, karena Ibunda Aisyah sampai detik ini belum mengetahui apa yang terjadi di luar, belum mendengar kabar apapun, karena dia sakit. Beliau radhiyallahu anhu sakit. Setelah mendengar celaan ibundanya kepada Mistah, Aisyah bertanya, kenapa engkau cela anakmu? Kenapa engkau hina anakmu? Bukankah Mistah seorang sahabat yang mulia, dia seorang muhajir, dia seorang sahabat Nabi, kenapa engkau cela? Lalu kemudian Ibunda Mistah ini, karena dia tidak tahu juga kalau Aisyah belum tahu, ia mengatakan, tidakkah kamu tahu apa yang terjadi di luar? Aku tidak tahu, aku selama ini sakit di rumah. Lalu kemudian Ibunda Mistah ini bercerita, orang-orang membicarakan tentang kamu, bahwasanya kamu telah berzina dengan fulan yang bernama tadi Safwan bin Mu'attal dan seterusnya, As-Sulami radhiyallahu anhu. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tadinya sudah mau sembuh, terbaring lagi jatuh sakit. Usianya masih 14 tahun. Nggak bisa bayangkan, usianya 14 tahun, tuduhan ini sudah menempel pada dirinya. Akhirnya Ibunda Aisyah menangis di rumahnya. Menangis sampai dikatakan saking banyaknya menangis sampai tidak ada lagi yang tersisa air mata. Lalu kemudian Ibunda Aisyah dalam keadaan sakit, tiba-tiba Rasulullah masuk, datang ke rumah. Sebelum Rasulullah masuk ke rumahnya, Rasulullah memanggil Ali dan Zaid bin Harithah. Karena 2 orang ini adalah orang terdekatnya Rasulullah dan bagian dari keluarga. Karena Ali adalah sepupunya Rasulullah dan Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah. Zaid bin Harithah anak angkatnya Rasulullah, sehingga orang dalam ibaratnya. Maka Rasulullah bermusyawarat dengan mereka. Menurut kalian, apakah benar Aisyah itu melakukan zina? Lalu bagaimana sikap saya? Apa yang harus aku lakukan? Ketika ditanya kepada Zaid bin Harithah, kata Zaid, ya Rasulullah, engkau tahu siapa itu Aisyah? Aisyah seorang wanita yang suci, Aisyah seorang wanita yang terjaga, Aisyah seorang wanita yang mulia, dipujinya. Jangan engkau mudah terbawa dengan kata-kata orang munafik, biarkan dia menjadi istrimu dan seterusnya. Lalu ketika ditanya kepada Ali, kata Ali, ya Rasulullah, daripada engkau sibuk mengurusi fitnah ini dan engkau kemudian sedih berlarut-larut, maka mudah saja, Allah Azza wa Jal masih membukakan peluang untuk menikahi banyak istri. Ceraikan satu istri ini, selesai perkaranya. Makanya dikisahkan Aisyah ini sedikit marah dia sama Ali. Kenapa marah? Karena Ali tadi mengisyaratkan untuk ceraikan saja, Rasulullah, mudah aja. Perkaranya mudah. Daripada kamu sibuk, engkau sibuk dan sedih gara-gara satu wanita ini, mendingan diceraikan, selesai masalahnya. Lalu kemudian Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah SAW masuk,
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku bertemu dengan kedua orang tuaku." Maka kemudian dipanggillah ibundanya Aisyah, Ummu Ruman dan Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan ibundanya Ummu Ruman ditanya sama ibunda Aisyah, "Ya abata, ya ummah, apa yang dikatakan orang di luar?" Lalu kemudian menceritakan apa yang dikatakan. Apakah orang-orang tidak percaya dengan keterjagaanku dan seterusnya? Maka ayahnya dan ibundanya pun tidak bisa melakukan apa-apa karena beritanya di luar sudah tersebar, sudah menguasai keadaan. Lalu kemudian Rasulullah SAW waktu itu, kemudian Rasulullah SAW memulai dengan bismillah, basmalah, kemudian Rasulullah bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian, "Ya Aisyah," dia bertanya, "kalau seandainya berita itu salah, maka biarlah Allah Azza wa Jalla yang nanti memberikan kesuciannya. Tapi kalau berita itu benar, maka tidak ada salahnya seseorang setelah bersalah itu melakukan pertaubatan. Dan orang bertaubat itu akan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di sini marah besar. Kenapa marah besar? Karena ibunda Aisyah merasa bahwa Rasulullah ragu. Karena Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, kalau seandainya engkau salah, bertaubat dan Allah akan menerima taubatmu. Tapi kalau engkau itu tidak bersalah, maka Allah yang akan mensucikan dirimu." Kata-kata ini bagi ibunda Aisyah adalah menunjukkan Rasulullah ini ragu dengan kesucian ibunda Aisyah. Maka kemudian, "Hatta anta ya Rasulullah." Ibunda Aisyah dengan marah dan mengatakan, "Sampai kamu ya Rasulullah meragukanku?" Lalu kemudian ibunda Aisyah tertidur kembali dan menutup wajahnya dan menangis. Walaupun sudah tidak ada lagi air mata yang tersisa, karena sudah berhari-hari menangis. Kemudian saat itu pula Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang dan mensucikan ibunda Aisyah dengan di surat yang kita kenal dengan surat An-Nur. Disitulah Allah Azza wa Jalla mensucikan ibunda Aisyah dari atas langit ketujuh. Allah Azza wa Jalla mensucikan ibunda Aisyah dan Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang telah menghinakan dan memfitnah yang ada. Ketika Rasulullah kalau datang wahyu, Rasulullah SAW biasanya terpingsankan karena wahyu itu sangat berat. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Ucapan firman yang sangat berat. Makanya Rasulullah kalau mendengar wahyu, itu biasanya Rasulullah setelah mendengar wahyu itu langsung pingsan. Kemudian Rasulullah ini terbangun. Setelah Rasulullah terbangun dari pingsannya, Rasulullah senang, dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah Azza wa Jalla mensucikan istri yang paling dicintainya, yang paling disayangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, berdirilah, bangunlah." Allah Azza wa Jalla barusan memfirmankan dan kemudian Allah Azza wa Jalla Rasulullah mentilawahkan ayat-ayat yang diturunkan. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW mentilawahkan ayat-ayat ini, di situ ada ayahnya Aisyah, Abu Bakar, ada ibundanya Aisyah. Maka kedua orang tuanya Aisyah, Abu Bakar dan sang ibunya Aisyah mengatakan, "Ya Aisyah, bangkitlah, berterima kasih kepada Rasulullah. Berterima kasihlah kepada Rasulullah, berterima kasihlah kepada suamimu karena ia telah membacakan ayat-ayat yang diturunkan dari Allah." Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "La, aku tidak akan berterima kasih kepadanya." Ini kata Aisyah, karena Aisyah masih terbawa marah tadi. "Karena yang mensucikanku adalah Allah, maka aku akan mensucikan Allah, bukan berterima kasih kepada dirinya." Pada waktu itu ibunda Aisyah dalam posisi dalam keadaan marah. "Aku akan memuji Allah karena ialah yang mensucikan diriku dan ialah yang memuliakan." Makanya kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar dengan marahnya Rasulullah SAW karena berita yang hoax ini, bahasa kita sekarang, berita yang bohong ini, dusta ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa yang bisa membunuh orang yang telah menyebarkan berita dusta ini?" Yang dimaksud siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di sini dari kalangan sahabat Rasulullah semuanya mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, biarkan aku, ya Rasulullah, biarkan aku." Kemudian terjadi keributan di antara para sahabat. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul bagaimanapun dia termasuk salah satu orang yang dituakan, sehingga tidak mudah kalau dia begitu saja dibunuh. Maka sehingga terjadi keributan, akhirnya Rasulullah SAW menenangkan mereka dan tidak dibunuh. Lalu kemudian bagaimana kisahnya Mistah tadi? Lalu kemudian para sahabat yang ikut campur
atau ikut menyebarkan berita dusta ini, kemudian Rasulullah SAW mencambuknya. Termasuk Mistah. Tadi Mistah yang fakir dan miskin tadi, yang dibiayai oleh Abu Bakar tadi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu didengarkan ayat, yang mana ayat itu diturunkan juga di surat An-Nur. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum fa'fu wasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, relakanlah, sehingga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun anaknya telah difitnah dengan seorang kerabatnya yang tadi dibiayai, dia pun akhirnya kembali memaafkannya dan kembali membiayainya. Inilah kisah yang cukup termasyhur atau cukup sering kita dengar tentang kisah fitnah yang disebut dengan haditsatul ifk. Kisahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam tuduhan ketika berzina. Dan Allah Azza wa Jalla mensucikannya dari atas langit ketujuh. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum ila akhiril ayat. Menunjukkan bahwasanya ini adalah kemuliaan, dan disinilah Ibunda Aisyah selalu berbangga. Semua istri Rasulullah tidak memiliki ayat yang mensucikan dirinya sebagaimana diriku memiliki ayat yang mensucikan diriku. Inilah sepenggal kisah dari kisahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu